kelihatan Magali tuh dari kecil ngikutin bapaknya. Jadi dia tuh ternyata jago banget nyetir dan dia udah main go-kart, udah latihan di lab. Kak Marcella sekarang kan lagi develop dan juga bikin konten YouTube di channelnya Kak Marcella sendiri ya. Itu akibat provokasi sebetulnya. Keras tapi fun ya. Ya fun karena kita punya bonding yang luar biasa. Tapi kerjanya bisa nggak tidur tuh, begadang luar biasa. Itu jam kerja paling gila tuh sekarang. Magali dan Kana ini kan punya orang tua yang dari bidang yang berbeda ya Kak ya. Mamanya keluarga rata-rata terjun di seni peran, sedangkan keluarga papanya itu dari keluarga pembalap gitu. Kira-kira nanti mereka kalau udah besar Kak mau diarahin kayak mama atau papanya gitu nggak, udah kelihatan atau mau dibebasin aja deh, terserah mereka? Bebasin sih, karena setiap anak aku percaya mereka akan punya potensi dan kelebihan masing-masing. Pasti ada yang bisa turun dari orang tuanya, tapi mungkin juga ada yang akan tumbuh dan ketemu ketika pertumbuhan mereka dari sekolahnya, pertumbuhan sosial mereka gitu ya. Jadi aku bebasin, tapi yang pasti fondasi yang paling utama ketika kecil ini aku tanamkan ya pendidikan sebaik-baiknya, sekolah yang harus benar, harus disiplin, dan juga pendidikan agama ya. Buat aku ini adalah dua modal yang nanti akhirnya kemanapun passionnya, paling tidak dia punya fondasi yang kuat. Jadi aku memang tipe, buat aku biar bagaimanapun bangku sekolah itu penting, tapi kreativitas juga penting. Jadi anak itu selain sekolah tapi tetap ada les gambar, terus ada sekolah lagi anak laki tetap ada sport activity, karena itu penting kan, koordinasi teamwork, terus juga strength-nya dia ya, jadi balance gitu antara physical education dan ya brain-nya terus diasah, dan juga pengetahuannya, kedisiplinannya, ketekunannya. Jadi nggak mau kasih yang gampang-gampang ketika kecil tuh, yang kayaknya interestnya mereka. Beda ya Magali sama Mas Kana. Tentu aku kalau sama Magali aku nggak mau ngasih pressure. Pilihnya juga pendidikan yang lebih relax gitu. Dan kelihatan Magali tuh dari kecil ngikutin bapaknya. Jadi dia tuh ternyata jago banget nyetir. Dan dia udah main go-kart, udah latihan di lab, di sirkuit, udah latihan di sirkuit. Dan dia langsung bisa aja gitu tanpa diajarin. Jadi dia kayak udah talent, kayak he is born with it aja gitu. Iya, kayak like it's in the blood gitu, like it's in the blood gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah ya, tapi aku khawatir banget kok di Magali lagi kan, dengan keadaan dia yang tentu ada keterbatasan, ada handicap juga. Jadi aduh aku takut banget, deg-degan sih, sering deg-degan aku. Tapi ya kita harus support. Iya gitu. Malah kakaknya nggak terlalu, kakaknya tuh lebih dia senang ini film-film tuh kakaknya. Jadi mamanya berarti sama. Kayaknya sering bikin film apa segala gitu. Oke, ya gadget-gadgetnya dia gitu. Jadi ya masing-masing beda ya, tapi bebasin aja ya. Ya masing-masing beda, tapi ya udah kelihatan. Cuman tetap aku ya kasih dengan kayak sekolahnya dia tuh cukup tough banget, dengan tugas, dengan pelajaran yang juga punya standar yang cukup berat gitu. Kadang aku kasihan juga, tapi aku pikir kita coba push sebisanya aja gitu ya. Mumpung lagi kecil kan, mereka belum bisa memilih. Sebenarnya golden age itu tergantung bagaimana orang tua, apa yang diberikan gitu, pasti mereka akan ikut awalnya. Itu tinggal bagaimana kita menjaga konsistensi, passionnya dia, dan balancing. Oke. Nah kalau misalnya dibalik nih sekarang Kak Marcella gitu sebagai anak, itu kan punya ibu yang dari dulu udah ke industri peran dari lama gitu. Ada nggak sih Kak pesan atau kebiasaan dari beliau, dari sang mama yang sampai saat ini diikutin terus dan jadi pegangan buat Kak Marcella? Mama itu pegangannya sih satu, disiplin. Kayak di sekolah harus jalan gitu ya, apapun yang terjadi. Jadi kita tuh terdidik jadi multitasking. Kita terdidik juga jadi mungkin ibu yang kuat. My mom is a single parent gitu, jadi bisa mengerjakan segala sesuatu sendiri untuk anaknya gitu. Terus ketiga juga ya profesionalitas dalam bekerja. Akhirnya bagaimana kita harus on time gitu. Ya kita juga harus bisa bekerja keras, tidak sepenuhnya itu kalaupun kita perempuan kita menggantungkan hidup kita itu pada misalnya pada pasangan segala macam. Kita tetap harus punya satu hal yang harus punya kayak achievement atau perihal yang ya kemandirian ya.
tetap harus ada jiwa kemandirian, fighting spirit dari kita sendiri gitu. Jadi setidaknya ya kita bisa melengkapi, membantu, dan apapun yang terjadi kita punya ya ada security gitu loh. Yes. Diri kita sendiri, bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, intinya gitu. Itu penting juga gitu. Ini pesan dan message atau buat teman-teman perempuan terutama di luar sana ya, betapa harus bisa tetap independen gitu ya, no matter what, dan juga punya jiwa struggle yang kuat gitu. Iya, karena perempuan itu justru kekuatan sebetulnya menurutku dalam rumah tangga. Dia seperti tiang. Jadi kalau tiangnya nggak kuat, rumahnya juga bisa roboh kan. Gitu. Jadi ya artinya ya memang perempuan itu harus multitasking sih. Dan ya lebih baik lagi sekarang sudah zaman emansipasi juga ya. Perempuan juga bergerak, perempuan juga bekerja gitu, bahkan juga sudah banyak pemimpin-pemimpin wanita, tapi tidak boleh melupakan kodratnya sebagai perempuan. Balance ya, maksudnya kesetaraan ya, bukan melebihi atas segala sesuatu. Iya. Kalau juga ini selain aktif di industri entertainment kan sering aktif di kegiatan sosial gitu. Dulu kan pernah jadi duta autism, duta Yayasan Kanker Indonesia, duta Campak UNICEF, duta Tagana. Tadi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang pernah dulu dilakukan sama Kak Marcella, dari sekian banyak kegiatan sosialnya, kegiatan yang sekarang paling berkesan buat Kak Marcella itu apa sih, Kak? Semua kegiatan sih punya kesan ya untuk aku, baik itu di dalam industri kreatif ya, semuanya excited sih sekarang. Dengan aku punya challenge yang gede banget untuk Indiscope, challenge juga gede dalam develop film ini, challenge yang besar juga sebagai ibu dari 2 orang anak yang sedang masa pertumbuhan dan super aktif ini. Terus juga ada ya, aku berada tidak banyak-banyaknya di dalam 2 organisasi seperti itu ya, kayak Parti, Kadin, itu sudah banyak menyita waktu, dan itu banyak belajar karena kita berhubungan dengan segala jenis manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Itu juga adalah salah satu challenge juga, bagaimana kita melatih diri ya sebenarnya untuk tidak egois, untuk kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi bagaimana kita hidup itu punya empati dan kita harus memikirkan orang lain. Itulah kalau ya dalam kayak Parvi dan lain sebagainya, organisasi atau sosial thing gitu ya, itu sebetulnya melatih itu sih. Jadi kita tidak hidup itu tidak hanya untuk kepentingan kita aja gitu, tapi kita juga belajar untuk bagaimana bisa punya manfaat untuk orang lain. Dan menurut aku itu adalah value yang akan punya arti gitu ya buat kita, tidak hanya sekarang tapi nanti gitu ya. Jadi karena kan gimana hidup itu kan juga bagaimana kita bisa memberi manfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri kita dan keluarga kita. Itu kan yang itu kita akan punya nilai, kita akan punya kepuasan tersendiri yang mungkin tidak bisa diukur dengan materi ya. Itu hal-hal seperti itu. Nah, itu adalah proses yang menurut aku semua hal yang aku kerjakan ketika berhubungan dengan hal itu, ya itu akan menjadi satu. Kita akan punya kenikmatan sendiri sih. Dan film juga begitu. Apalagi yang kita di organisasi itu seperti itu. Jadi organisasi itu bukan sekedar kita ya meeting, sekedar bersosialisasi, bukan itu gitu. Tapi apa yang bisa kita buat yang ada impact gitu. Oke. Ya walaupun sedikit orang gitu. Yes. Soal ngomongin bikin-bikinan juga, ini Kak Marcella sekarang kan lagi develop dan juga bikin konten YouTube di channelnya Kak Marcella sendiri ya. Itu akibat provokasi sebetulnya. Kenapa? Coba tell me about it dong, Kak. Aku tuh kan bukan orang yang terlalu sosial media aktif banget gitu kan. Ini aja baru berapa lama aku buka. Tadinya sosial Instagram aku tuh private gitu. Yang saya kok lu private sih? Tuh kan orang juga pengen lihat gini-gini. Apalagi kalau ada film, iya ya gitu. Ya udahlah, kalau ada film kita juga harus mempromosikan sesuatu, kadang-kadang mungkin orang juga pengen tahu kita. Ya udah, sekarang sih akhirnya aku buka, walaupun banyaknya itu pasti anak-anak gitu kan, tadinya anak-anak semua foto dan lain sebagainya. Cuman ya itu, YouTube mungkin ini lebih kepada situasi saat ini sih, yang akhirnya membuat aku untuk karena hanya dengan via virtual pada saat itu kita tetap bisa menjalani komunikasi. Yes. Gitu. Dan buat aku ada satu sisi positifnya, kadang-kadang tuh media itu tuh digunakan untuk hal-hal yang lebih sensasional, yang hanya seru-seruan. Nah, tapi di sini kalau misalnya memang aku harus mulai gitu di YouTube, ya aku punya conversation gitu ya, tentang hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain juga, baik itu tokoh yang kita ajak ngobrol ataupun perihal topiknya gitu.
ya sebenarnya karena itu. Apabila line-nya, track-nya ada di situ, I will do it gitu. Dan ya kebetulan ya kita kolaborasi gitu kan, yang memang punya misi yang sama, yang memang melihat hal itu, potensi itu ada, kayak misalnya di aku gitu kan. Ya udah, mungkin ya ini satu-satunya cara juga aku juga bisa bertemu dengan sahabat-sahabat aku yang sebenarnya mereka tuh punya banyak nilai-nilai yang bisa menginspire banyak orang, tapi kita nggak pernah ngobrol soal itu. Kita hanya ngobrol sebatas kadang-kadang pribadi, kadang-kadang soal industri kita aja gitu kan. Tapi kan banyak hal di dalam itu yang orang juga bisa belajar dari misalnya Salma atau siapa teman-teman yang aku ngajak ngobrol gitu ya. Akhirnya ya udah dibikinlah satu link channel YouTube, jadi namanya Marcella Zalianty Talks atau MZ Talks, yang isinya adalah obrolan inspiratif aja sih dengan orang-orang yang inspiring. Oke. Jadi mengambil sari-sarinya dari orang yang inspiring yang bisa diketik dan iya. Diutamakan memang lebih ke perempuan. Oke, menarik sekali. Berarti jangan lupa teman-teman di-subscribe ya. MZ Talks ya di YouTube channel. Oke, di YouTube sama. Nah, Kak Marcella boleh dong minta pendapatnya Kak Marcella belum sebagai keluar, belum mulai, belum launching, belum launching. Baru syuting, belum ditayangkan. Waktu itu sempat tayang, ada kayak beberapa episode sama kayak ada link YouTube Marcella Zalianty. Dan situ ada kadang aku baca puisi, kadang ada talks gitu. Tapi yang talks ini akan dipisah jadi YouTube channel sendiri dan itu belum ditayang. Oke, berarti bisa siap-siap dari sekarang ya, akan ada MZ Talks nanti ya, coming soon ya. Oke. Sip, kalau kayak gitu, Kak, sama ini dong mau minta pendapatnya nih sebagai Kak Marcella, aktris yang udah lama terjun di entertainment industry. Gimana nih Kak Marcella ngelihat Inventory sebagai wadah untuk para talent di industri entertainment gitu, ikut di singer? Menurut aku ini satu hal yang terobosan yang keren juga ya, yang bagus gitu, karena sekarang semua orang tuh kan praktis ya, praktikal, semua cari informasi apa-apa dari handphone, mereka dari gadget dengan kesibukan yang dinamis gitu kan, pergerakan yang dinamis, semua ada di sini gitu. Jadi orang cari informasi apapun di sini. Nah sekarang kan juga udah banyak industri kreatif tumbuh, event-event gitu kan tumbuh di setiap kota gitu, sudah sangat aktif ya kan. Nah kadang-kadang tenaga potensial tuh kan rata-rata tuh tenaga kreatif tuh banyak, semua nama-nama besar tuh ada di Jakarta. Iya. Sebenarnya banyak juga di daerah tuh punya potensi, tapi kita belum tahu. Nah karena kita repot cari, makan waktu. Kalau ini semua udah ada di Inventory gitu kan, tapi Inventory kan juga sudah menyaring kan yang orang-orang yang memang mumpuni. It's actually effective and efficient sih menurut aku. Oke, thank you Kak Marcella. Nah, selanjutnya nih pengen tanya nih top of mind dari film-film dan juga sinetronnya Kak Marcella Zalianty. Mungkin bisa dikasih satu kata atau beberapa kata aja gitu ya. Yang pertama coba, Bintang Jatuh. Pengalaman pertama. Oke, Eliana. Acting yang paling menakutkan. Wow. Wow, oke. Tusuk Jelangkung. It's the most fun dan kerja paling keras selama syuting. Keras tapi fun ya. Iya, fun karena kita punya bonding yang luar biasa. Tapi kerjanya bisa nggak tidur tuh. Begadang luar biasa. Itu jam kerja paling gila Tusuk Jelangkung. Oke. Sevia itu sinetron terpanjang. Oke. Dan sinetron pertama dan terpanjang. Oke, jadi benar-benar memorable ya. Udah pertama, panjang pula. The most memorable soap opera atau sinetron. Oke. Brownies. Ya, itu film pertama yang aku dapat Best Actress. Oke. Denia Senandung di Atas Awan. Film pertama yang terjauh di Papua. Terjauh. Oke. 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita. Film indie kedua setelah Bintang Jatuh. Oke. Recto Verso. Itu The Most Special Journey. Karena producing and director at the same time. Pertama kali producing nggak? Pertama kali menyutradarai. Oke. Dan memproduseri di dalam satu film. Banyak sekali role berarti ya. Wiro Sableng 212. First Comeback. Alright. Habibie Ainun 3. First Comeback dengan Mas Hanung Bramantyo yang aku nggak pernah syuting sama dia. Kalau gitu mantap. Thank you loh Kak. Sama-sama. Sekarang kita coba ini ya, kita jawab pertanyaan
netizen ya. Ini ada dari Devia Lestari _ katanya awal banget bisa jadi aktif, prosesnya gimana ya Kak? Please banget sharing dan kasih suntikan semangat untuk semua yang bingung mengawali karir. Mungkin tadi udah dijelasin, dapatnya juga random ya Kak ya, nggak sengaja ya? Iya, random, nggak sengaja, tapi ya karena mungkin ya itu dia universe ya. Kalau universe sudah menghendaki kita menjadi sesuatu, dan kita nggak bisa menghindar. Ya, sera-sera. I think it's part of it. Ya, cuma gitu. Untuk si ini nih Kak, mungkin boleh suntikan semangatnya buat semua yang baru mengawali karir gitu. Apa tips dan trik bertahan selama itu di entertainment industry? Sebenarnya basically in anything you do, you have to have the quality sih. Gitu. Ya, you have to have commitment dan dedikasi dan kecintaan. Jadi emang harus cinta terhadap apa yang dilakukan. Dan itu aja sih kuncinya. Ini lumayan, ya ini general sih dan sangat bisa diterapkan di semua aspek, tapi itu semua aspek ya. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Facebook, ini lebih ke teknis atau mungkin lebih detail lagi ya kayak. Katanya cara ngebangun karakter peran itu apa perlu studi banding dengan film-film terdahulu selain mungkin observasi objek sosialnya? Kalau iya, apa perlu kayak latihan di depan kaca atau memang katakanlah punya kelompok di proyek film yang akan dirilis sebelum akting beneran, sebelum di depan kamera gitu misalnya. Latihan sendiri di depan kaca itu juga penting banget walaupun kita terdengar kayak orang gila ya. Tapi itu penting banget karena kita harus bisa mengukur dan tahu ekspresi dan gerakan kita nanti apa walaupun kita nggak bisa pakai pikiran ketika kita sudah menjalankan acting itu harus pakai rasa. Jangan pakai lepas pikiran kita. Kita kedepankan kita punya rasa. Tapi mencari observasi itu adalah proses yang terpenting. Karena kita harus observe karakter ini seperti apa. Cocokin sama saudara, karakter yang dimau ini udah pasti seperti ini sama gitu. Artinya dengan kita observasi ini adalah analisa psikologis, analisa sosiologis, analisa ya secara wawasan akademik ya. Apabila orang ini berprofesi sebagai dokter, apabila orang ini kuliah, misalnya punya kepintaran di bidang apa, kita juga harus paham. Kita juga harus tahu tentang sesuatu, punya wawasan yang sama dengan si karakter ini punya wawasan. Kalau dia sebagai seorang presiden, kita harus tahu kan bagaimana tentang masalah negara, politik ini segitu. Jadi kita juga tetap harus tahu. Jadi mengolah wawasan secara psikologi, secara sosiologis, pendidikan itu kita harus itu adalah poinnya semua ada di dalam proses observasi. Oke, itu tadi pertanyaannya dari Ferry Burhan. Supaya acting kita ketika kita memerankan tokoh itu jadi believable. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Facebook dari Ferry Burhanuddin. Oke, pertanyaan netizennya selesai. Nah, sekarang kita main lagi segmen berikutnya, pilih mana. Ya kayak kalau tadi kan top of mind, kalau sekarang Kak Marcella choose one dan aku nggak akan tanya alasannya kenapa. Pilih aja. Yang pertama, film atau teater? Film. Syuting sinetron atau syuting iklan? Saat ini. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Both. Oke, nggak apa-apa. Daster atau piyama? Both. Choose one. Daster atau piyama, Kak? Daster kali ya. Oke. Maskara atau blush on? Maskara. Ada atau keluarga? Both. Oke. Thank you, Kak Marcella udah selesai. Alright, that was ngobrol-ngobrol ini barengan sama Marcella Zalianty selaku Ketua Parvi 56. Jadi buat kamu yang suka banget sama dunia film, pengen jadi aktor atau mungkin pengen jadi sutradara atau produser, bisa tuh tadi ya apa yang disampaikan oleh Marcella Zalianty, jadiin bahan pembelajaran buat kamu dan juga jadi suntikan motivasi supaya kamu terus berjuang. Abis ini kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi? Langsung komen aja yuk di kolom komentar di bawah dan silakan komen sebanyak-banyaknya karena siapa tahu nanti wishlistnya kamu yang bakalan kami kabulkan. Nah, sebelum pamit juga Indi mau ngucapin terima kasih buat El Hotel Royal Bandung untuk roomnya yang keren banget. So buat kamu yang mau staycation atau mampir dari luar kota, jangan lupa kemari dan juga cek Instagramnya di @elhotelroyalbandung. Kalau gitu aku Indi Arisa pamit. Terima kasih teman cerita and see you when I see you. Bye.